Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Budak Setengah F pada part ke-5. Tanpa basa-basi lebih lama, kita langsung ke videonya. Diceritakan Nero akhirnya bisa bertemu dengan adik-adiknya kembali, serta dia berpamitan untuk pergi ke Akademi Eskanum yang menjadi impian mereka bertiga. Serta sembari memeluk kedua adiknya, Nero pun meminta pada para adiknya agar mereka berdua bekerja keras seperti ayah dan ibu, serta untuk tidak mengecewakan majikannya. Sembari meneteskan air mata melepas kepergian kakaknya, mereka berdua pun berjanji pada Nero akan bekerja dengan sangat keras, serta akan membersihkan semuanya. Nero pun kemudian berkata, ketika aku kembali nanti akan kupastikan kita akan menjadi orang biasa. Kemudian Nero dipanggil oleh sang kapten untuk segera berangkat, memperlihatkan kereta kuda yang akan pergi ke kota serta akan mengantarkan Nero. Lalu Nero pun menanyakan pada Pak Kusir, aku hanya boleh berada di tempat barang ini kan? Pak Kusir yang masih menganggap Nero adalah budak tentu saja mengiyakan perkataan Nero. Mendengar hal tersebut, sang kapten lalu mengingatkan Pak Kusir, apakah kamu lupa yang mulia memerintahkanmu untuk memberikan perlakuan yang terbaik? Evan yang akan berangkat bersama Nero tentu saja merasa kesal dengan perkataan sang kapten. Sialan, si kotor apakah akan naik bersama kita? Orang di samping Evan pun menjawab, sepertinya begitu karena bocah itu mendapat bantuan dari Yang Mulia. Nero pun tersenyum dan merasa tidak masalah dengan perlakuan si Pak Kusir. Untuk meredam amarah dari Tuan Kesatria, Nero pun berkata, tidak apa Tuan Kesatria, Anda tidak perlu khawatir denganku. Aku malahan lebih senang berada di sini. Sembari menaiki kereta bara, Pak Kusir pun lalu menjawab, lihat kan dia tidak apa-apa dengan hal itu. Mendengar kalimat yang keluar dari mulut Pak Kusir, kapten pun naik pitam, lalu menodongkan pedangnya di leher Pak Kusir. Ini masih musim flu, kau lebih baik punya cukup makanan dan mempersiapkan persediaan lainnya. Jika anak itu sampai di akademi dengan keadaan sakit, kau dan seluruh keluargamu akan dalam bahaya. Ancam si kapten pada Pak Kusir. Setelah masalah itu selesai, pada akhirnya mereka pun berangkat. Ditemani dengan matahari yang baru mulai terbit, Nero yang berada di kereta barang pun merasa sangat senang. Kemudian dia melihat pedangnya, di mana pedang itu diberikan oleh Yang Mulia. Ini pedang punya penjaga Mugika. Saat perang terakhir melawan iblis, dia kehilangan 3 anak laki-lakinya. Karena kesedihan yang mendalam, dia akhirnya mengisolasi dirinya dengan sukarela bekerja di tambang. Dan sekarang dia sudah meninggal. Karena pedang ini sudah tidak memiliki tuan, aku akan memberikan kepercayaan kepadamu. Pedang ini warisan dari keluarga Gigas, maka perlakukanlah dengan baik. Sembari sang raja memberikan pedang itu pada Nero. Nero pun memeluk pedangnya sembari berucap, akhirnya aku diperbolehkan mempunyai pedang. Tak terasa perjalanan yang cukup panjang itu pun sampai. Nero yang tertidur dibangunkan oleh teriakan seorang. Kita hampir sampai, bersiap untuk masuk akademi. Mendengar hal itu, seketika Nero bangkit, kemudian melihat ke arah akademi. Terlihat bangunan yang sangat megah berada di atas bukit, dan pada akhirnya mereka sampai di gerbang akademi. Serta mereka disambut oleh 2 penjaga. Selamat datang, apa kalian datang ke sini untuk mengikuti ujian? Hal itu pun dibenarkan oleh orang yang menemani Eva, serta dia memperkenalkan dirinya kalau mereka dari keluarga Rega. Oh, kalian dari keluarga Yang Mulia Kundun. Kami senang kalian bisa datang dengan selamat. Terima kasih banyak. Ah, budak yang terlihat lusuh ini, sembari menunjuk ke arah Nero. Ucapan pria itu pun dipotong oleh kedua penjaga. Tuan Nero sudah diadopsi oleh keluarga Regas, seperti yang diumumkan Yang Mulia. Tentu saja mendengar hal itu, Nero berserta Evan pun sangat terkejut. Setelah itu kita berpindah ke dalam akademi. Bangunan akademi pun terlihat sangat megah, sudah sewajarnya, di mana itu merupakan standar dari para bangsawan. Berpindah lagi ke sisi Nero dan Eva. Jangan berjalan bersamaku, ucap Evan kepada Nero yang terlihat sangat kesal. Aku tidak mau kau berada di sekitarku, karena baumu itu sangat mengerikan. Bertingkahlah seolah-olah kau bukan bagian dari keluargaku. Sebagai gantinya kau akan menjadi budakku dan aku menjadi majikanmu, ucap Evan sembari meninggalkan Nero. Dan kita dibawa ke halaman akademi. Sudah terlihat begitu banyak siswa yang berkumpul dan akan mengikuti ujian.
serta ada beberapa siluet yang tengah berdiri memperhatikan para siswa. Sepertinya semua orang dari berbagai golongan di sini. Ya, mereka semua terlihat sangat manis. Wanita itu pun memperkenalkan dirinya sebagai kepala sekolah Akademi Eskanu. Dia bernama Kadia Maraga. Untuk semua calon murid, aku punya harapan besar pada kalian. Aku bahkan tidak bisa menggambarkan betapa bersemangatnya aku tahun ini. Keturunan para pahlawan yang pernah membantu Kaisar Murin selama perang terakhir melawan iblis semua telah berkumpul di tempat ini. Dari keluarga Gritsake Kundu, Evan pun terlihat tersenyum mendengar itu. Dari keluarga Gritsake Etramu, serta dari 3 keluarga kerajaan Queen Elf, Lunde, dan dari keluarga Black Knight, Kayo. Bagaimanapun kisah ini tidak hanya tentang keturunan mereka, ini juga tentang kalian bangsawan muda yang akan mewakili generasi kerajaan kalian. Mendengar hal itu, anak-anak muda dari para bangsawan pun menaikkan dagunya. Akan tetapi tidak dengan keluarga Elf. Malahan salah satu dari mereka terlihat sangat bosan, tetap melangkah dan jadi yang terkuat. Jadilah pahlawan dari generasi ini. Dengan bantuan dari profesor hebat di Akademi Ekskanum ini dan kepala sekolah tercinta kalian, Kadia, kami berjanji membuat semua itu menjadi kenyataan, ucap kepala sekolah dengan penuh keseriaan. Tentu saja beragam kalimat itu disambut dengan teriakan semangat para siswa. Akan tetapi Nero merasa pidato itu tidak ada hubungannya dengannya, dikarenakan pidato itu hanya diperuntukkan untuk para bangsawan, serta terlihat seorang yang sedang menyinggung Nero. Wah, dia itu pasti budak. Aku merasa ingin muntah sembari menutup hidungnya. Lalu terlihat para siswa sudah berbaris rapi di halaman akademi, serta ada 3 orang profesor. Salah satu profesor bertubuh besar pun memberikan pengumuman. Untuk menjadi murid akademi ini, kalian harus mengikuti ujian bulan depan dan lulus. Lalu kalian akan dibagi menjadi beberapa grup dan mempersiapkan ujian bersama. Salah satu siswa pun menanyakan, bagaimana kalau sampai kami tidak lulus ujian? Apa itu sebuah pertanyaan? Tentu saja kalian akan dikirim ke rumah kalian. Apa kalian pikir ini penitipan anak? Ini adalah akademi bergengsi, tak ada ruang untuk orang-orang lemah. Bagaimanapun juga kalian akan belajar lebih banyak tentang ujian yang akan datang. Jawab dari profesor bertubuh besar itu. Akan tetapi perkataan dari profesor itu malah ditanggapi tidak enak oleh para siswa. Malahan mereka mempertanyakan apakah profesor itu merupakan salah satu bangsawan. Profesor itu pun melanjutkan, untuk mengikuti ujian masuk kalian akan menjadi 5 grup. Setelah kalian dibagi menjadi 5 grup, kalian akan bersama selama 1 bulan. Serta grup ini akan dibagi secara acak. Para siswa pun banyak yang mengharapkan bisa satu grup dengan Evan. Akan tetapi berbeda dengan 2 anak bangsawan yang terlihat mesum ini. Mereka mengharapkan bisa satu grup dengan 3 gadis dari keluarga L, serta sudah berhayal bisa sekamar dengan para gadis cantik itu, sembari mereka meneteskan air liurnya. Kemudian ada salah satu orang yang berjalan ke arah mereka. Tanpa bebibu, gadis elf itu langsung menampar kedua bocah mesum itu. Aku harap kalian tahu kalau pendengaran kami ini sangat tajam. Dan jangan pernah mengatakan hal-hal yang menjijikan itu bila kalian berada di sekitar kami. Profesor yang melihat hal tersebut langsung menegur gadis elf itu. Berhenti di sana, putri elf. Kekerasan tidak diizinkan. Apa kamu mau dikirim ke rumah sebelum ujian dimulai? Mendengar hal itu, dia pun langsung meninggalkan 2 bocah mesum itu. Nero yang melihat hal itu langsung terpesona dibuatnya. Wow, dia sangat keren. Dia juga terlihat sangat cantik, ucap Nero dengan wajah yang memerah. Apakah ini pertanda kalau Nero sedang jatuh cinta? Pembagian grup itu pun diumumkan bersama dengan Evan dan 2 bocah mesum tadi yang bernama Haken dan Jaken, serta ada gadis gendut setengah elf yang nampaknya juga seorang budak sama seperti Nero. Profesor itu pun menunjuk Evan menjadi ketua grup dan juga mengingatkan kepada Evan, sebagai pemimpin grup, pastikan tak ada kekerasan atau masalah di antara anggotamu. Jika ada masalah yang datang, kau yang bertanggung jawab. Mendengar hal itu pun diiakan oleh Evan. Akan tetapi Evan merasa sangat tidak senang, dikarenakan dia malahan satu grup dengan Nero.
sampai akhirnya mereka diperbolehkan untuk beristirahat. Nero serta gadis budak itu pun merasa sangat kagum dengan tempat yang diberikan oleh akademi untuk mereka. Hei budak, aku tidak mau ruangan ini menjadi bau. Sekarang pergilah mandi, perintah Evan pada dua budak itu. Saat terlihat kedua bocah mesum yang tengah menutup hidungnya, Nero dan temannya itu pun mengiyakan. Kemudian Evan menanyakan, kenapa kau tidak memanggilku Tuan? Bukankah kau tidak mau orang lain tahu tentang hubungan kita? Jawab Nero. Itu ketika kau tidak satu grup denganku. Sekarang kita satu grup, jadi ketahuilah tempatmu. Aku majikanmu dan kau budakku. Nero pun menuruti perkataan Evan. Jika kau mengerti kenapa kau masih di sini, cepat pergi mandi, dasar budak sialan, teriak Evan setelahnya. Nero dan temannya pun langsung berlari pergi. Setelah di luar kamar, gadis itu pun berkata pada Nero, senang bertemu denganmu, apakah tidak apa-apa jika kita tidak berbicara formal, karena kita sama-sama budak. Menanggapi hal itu, Nero pun menanyakan, apakah kamu seorang elf? Bukan, lalu kau setengah elf kan? Hal itu pun diiyakan olehnya. Akan tetapi aku tidak memiliki kekuatan seperti elf biasanya. Sembari meninggalkan gadis itu, Nero pun memberikan nasihatnya. Kalau begitu, jangan terlalu menonjol pikiranmu, perasaan, dan keyakinan. Jangan biarkan orang lain tahu kau punya itu. Cukup tunjukkan sesedikit mungkin. Kemudian Jin berpindah ke tempat pemandian. Nero yang pertama kalinya mandi merasa seakan ini di surga. Sembari berendam, Nero pun membayangkan saat-saat di mana sang kaisar menyelamatkan hidupnya. Aku harusnya mati di sana waktu itu. Maka adik-adikku lah yang akan menerima hadiah atas aksiku, dan mereka akan bisa menjadi orang biasa. Tapi sepertinya kaisar punya pendapat lain untukku. Dia mau aku membuktikan diriku kepada semuanya. Dia ingin aku bangkit dan memaksa para bangsawan untuk tunduk kepadaku, sama seperti yang dia lakukan. Bertahanlah Nero, pada siapapun yang merendahkanmu. Gumam Nero dengan mata yang penuh keyakinan. Shin pun berpindah kembali ke kamar grup Nero, memperlihatkan sudah begitu banyak pakaian kotor yang menumpuk, serta memperlihatkan Evan dan dua bocah mesum yang tengah bermain gaple. Berhenti berdiri dan pergilah mencuci, ucap dari Evan pada Nero. Baiklah Tuan, ku pastikan semua akan bersih untuk besok. Nero pun kemudian pergi untuk mencuci pakaian kotor yang sangat banyak itu. Pada saat Nero sedang mencuci, dia pun didatangi oleh teman budak satu kamarnya. Nero pun menanyakan, apa yang kau lakukan? Aku akan membantumu, jawab gadis itu. Apakah Evan memintamu untuk membantuku? Tidak, jawab gadis itu. Lalu apa kau senang menjadi tenaga kerja gratis? Tidak, itu juga bukan. Lalu sedang apa kau? Pergilah. Tugasku adalah tugasku dan tugasmu adalah tugasmu. Itu menyebalkan melihat budak saling membantu satu sama lain, jawab Nero yang menolak bantuan dari gadis itu. Gadis itu pun hanya meminta maaf dan tidak akan melakukannya lagi. Lalu kemudian pergi meninggalkan Nero. Berpindah scene pada malam harinya. Hei gendut, kemari dan menarilah untukku. Dasar gendut, ucap dua bocah mesum itu. Gadis itu pun menanggapi, tapi aku tidak pernah menari sebelumnya. Baiklah, lalu menyanyilah. Kau harusnya tahu, satu-satunya alasan kenapa kalian para budak bisa menikmati semua kenikmatan di sini, itu karena pajak yang dibayarkan oleh para bangsawan. Kau harus melakukan tugasmu dan membayar kebaikan yang telah kami berikan sejauh ini. Kemudian gadis itu pun menyanyikan sebuah lagu. Mendengar gadis itu tengah bernyanyi, Nero pun bergumam, kau terlalu naif. Kau harusnya mengatakan bahwa kau sudah membayar mereka dengan melayani mereka sebagai majikanmu. Kenapa dari semua lagu itu yang kau pilih? Itu hanya lagu untuk anak-anak. Dasar menjengkelkan. Apa kau tidak punya lagu lainnya? Apa kau tidak tahu sama sekali lagu tentang cinta? Ini satu-satunya lagu yang saya tahu, jawab gadis itu. Evan yang tengah membaca buku pun menyuruh kedua anak bangsawan itu untuk berhenti. Baiklah, hentikan semua ini. Ayo tidur. Nero, matikan lampu.
perintah Evan sebagai ketua grup. Dan pada pagi harinya terlihat Nero yang membawakan sarapan untuk Evan. Kenapa sangat lama? Maafkan aku tuan, kantinnya lebih jauh dari apa yang aku pikirkan. Kemudian Evan pun menanyakan kenapa dia cuma membawakan makanan untuknya. Bukankah sudah jelas kau juga harus membawakan makanan untuk temanku? Mendengar keributan itu, gadis budak teman sekamar Nero pun terbangun, serta melihat Nero yang berlari sangat cepat untuk melaksanakan perintah Ivan. Kemudian dia pun menyusul Nero. Sembari makan, Nero pun berujar, dasar sampah tidak berguna. Berpindah ke sisi Nero, Nero pun menanyakan pada gadis itu, apa yang kau lakukan? Dia pun menjawab, bukankah susah membawa semua makanan sendirian? Sudah aku bilang, berhentilah untuk melakukan hal itu. Maaf, ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku membantumu. Tentu saja tindakan mereka itu menjadi pusat perhatian anak-anak yang lain. Dengan berlari dan nafas terengah-engah, Nero dan gadis itu pun akhirnya bisa sampai di kamar mereka. Tuan, aku sudah membawa makanannya. Sepertinya kau lebih lambat kali ini. Namun dikarenakan kecerobohan gadis itu, dia pun menabrak Nero yang ada di depannya. Dan keranjang makanan yang dibawa Nero pun terlepas dari tangannya. Pada akhirnya makanan yang dibawa Nero itu terjatuh dan hancur berantakan. Nero yang melihat itu pun terlihat sangat syok. Dan gadis itu merasa sangat bersalah pada Nero. Sembari sangat menyesal, dia membersihkan makanan yang berserakan itu. Kemudian Evan pun meminta untuk membuang semua makanan itu. Dan ambil makanan lainnya. Jika kau tidak bisa mengambil makanan lainnya, tinggal berikan makanan kalian untuk mereka. Sembari membaca buku dan seakan tidak ada hal yang terjadi di depan matanya, Nero pun hanya bisa mengiyakan apa perkataan dari Evan. Setelah selesai makan, mereka pun bersiap akan pergi ke kelas. Bagaimanapun juga masih ada 10 menit sebelum kelas dimulai. Nero, bersihkan tempat ini, perintah Evan. Dan langsung direspon dengan cepat oleh Nero. Serta Evan mengingatkan pada Nero untuk jangan makan makanan sisa seperti hewan. Buang sisanya ke tempat sampah. Nero yang mendengar itu pun hanya bisa menuruti perkataan Evan. Di tengah kesibukan mereka berdua, gadis yang bersama Nero pun meminta maaf. Maafkan aku, ini semua salahku. Dengan wajah yang sangat marah, Nero pun berkata, sudah berapa kali aku bilang, aku memberitahumu untuk berhenti terlibat dalam urusan orang lain. Ini semua terjadi karena kau mencoba membantuku. Melihat Nero yang sangat marah, serta dia yang membentaknya, gadis itu pun hanya terdiam ketakutan. Akan tetapi setelah Nero mengatakan semua itu, Nero pun kemudian mengingat perkataan sang kakek yang berada di tambang saat itu. Dia pun kemudian menyesalinya dan menanyakan apa yang sedang terjadi padanya. Serta terlihat tubuh gadis itu yang sedang bergetar ketakutan. Namun kita berpindah ke halaman akademik. Para siswa yang akan masuk ke akademi pun sudah berkumpul. Kemudian profesor itu memberikan perintah pada para siswa. Jangan buat aku mengulanginya. Pilih orang dari grup kalian dan bertandinglah dengannya. Kalian seharusnya sudah tahu, jika kalian berada di akademi ini, pasti akan menjadi kesatria. Apa kalian tidak menyadarinya? Mendengar hal itu, para siswa memprotes apa yang dikatakan oleh sang profesor. Tapi bukankah ini terlalu berlebihan? Dasar bocah cengeng. Kami mencoba untuk menilai kemampuan kalian. Sekarang cepat bersiap dan laksanakan. Bocah gendut mesum yang berada di grup Evan pun berucap, aku akan melawan Nero. Hal itu pun ditertawakan oleh temannya. Bukankah seharusnya kau melawan dengan orang yang lebih kuat darimu? Siapa peduli, aku akan tetap menantang Nero. Dengan wajah yang sangat meremehkan Nero. Dia belum tahu keahlian Nero kita ya guys ya. Evan pun hanya berucap, dasar menyedihkan. Lalu aku akan menantang si gendut, ucap bocah mesum berambut kuning. Tentu saja Evan menanyakan, tidakkah kalian malu? Apa kalian pikir akan diberi nilai tinggi dengan menang melawan pecundang itu? Merespon pertanyaan Evan, mereka pun berkata, kalau begitu kami akan memberikan pertunjukan yang spektakuler dan akan mengalahkan mereka tanpa ampun. Dan di sisi Nero terlihat sangat tenang.
Berbeda dengan gadis itu yang bergetar ketakutan, dikarenakan dia tidak bisa bertarung. Profesor pun memberikan sebuah aturan. Siswa dianggap menang apabila bisa membuat lawannya menyerah. Dan sekarang kalian bisa mulai. Seketika itu juga terjadilah pertempuran intens di antara para siswa baru. Dikarenakan jumlah siswa yang sangat banyak, mengakibatkan pertempuran itu layaknya sedang berada di medan perang. Namun kita terfokus pada pertarungan Nero melawan bocah gendut mesum. Bocah gendut mesum itu pun berucap, "Jangan khawatir, budak. Aku akan memberikan kemudahan kepadamu, karena kau pasti tidak bisa menggunakan pedang untuk pertama kalinya." Namun perkataan bocah mesum itu hanya direspon stay cool oleh Nero. Kemudian bocah itu pun maju sembari menebaskan pedang kayunya ke arah Nero. Akan tetapi sudah seperti yang kita duga. Tentu saja Nero berhasil menghancurkan omong kosong dari bocah mesum itu, serta mengalahkannya hanya dengan sekali tebasan.